Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Saya mengajak, mari kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang lain? Silakan Pak Ketua tadi. Ya. Singkat saja Ustaz, kalau kita musafir, ya, datang Masjidil Rahman, imamnya sebenarnya dia mukimin di situ. Ya. Nah, satu sisi kita kan musafir itu disunahkan untuk jamak dengan kasar. Ya. Kalau selama saya pada saat jamaah saya ikuti imam. Ya. Apa benar itu Ustaz? Iya. Baik. Nanti setelah misalkan ikuti maghrib, selesai maghrib ikuti imam, langsung kita kasar dengan isya. Iya. Sendiri. Ya. Ya, sudah benar itu Pak. Sudah benar itu. Kalau kita ikut imam, rumusnya adalah innama ju'ilal imam liyutamma bi. Imam ini diangkat untuk diikuti. Imamnya sholat maghrib, ya kita memang ikut 3. Ya, contohlah sholat duhur. Lebih sholat duhur ini kita mau ke Jakarta, singgah di bandara. Bandara Pak, masjidnya bandara dulu. Yang imam di bandara adalah imam setempat. Dia sholat duhur 4 rakaat. Kita ikut 4 rakaat. Maka ikutnya kita ke 4 rakaat itulah yang benar dan itu yang sunnah. Kalau imamnya adalah seorang mukimin, orang mukim di situ, kita ikut karena hadisnya tadi adalah imam itu diangkat untuk diikuti. Begitu kita pindah ke belakang untuk melanjutkan sholat asar, maka asar kita ini menjadi tinggal 2. Karena kita jamak dan kasar. Nah, mohon Pak yang lain minta tolong nanti. Saya pernah begitu, jadi saya mau ke Jakarta, terus singgah sholat. Saya ikut sama imam, mundur. Saya mau sholat asar. Ini yang lain ini baru datang. Bertanya lagi Pak, sholat apa ini? Duhur atau asar? Bilang sholat asar. Mau saya sholat di situ sendiri. Saya bilang jangan ikut di sini Pak. Nah, tapi bapak kamu sholat asar, saya sholat duhur. Tidak ada masalah. Ikut sholat duhur niatnya, saya sholat asar. Ikut jangki sholat sendiri-sendiri. Dan jangan bikin jamaah di atas jamaah. Saya jamaah di sini, kita juga jamaah di sana. Jangan ikut di sini. Niat tak masing-masing. Niat tak masing-masing. Nah, seperti itu Pak yang sahih. Jangan orang berjamaah di sini bikin tuh di sana, bikin di sana. Akhirnya terpecah-pecah dan terkotak-kotak. Ya, ikut saja. Kalau imamnya sholat asar, itu niatnya dia dengan Allah. Jika kita niat tak duhur, ya niat tak duhur. Makanya niat itu tidak perlu diperdengarkan sama jamaah, karena orang itu bisa beda jamaahnya Pak. Dan ini nanti di pembahasan, bolehnya nanti sholat sunnah ikut sama wajib. Yang wajib bisa ikut sholat sunnah.
bolehnya nanti sholat tarawih ikut kepada sholat isya. Isya bisa sholat tarawih, boleh. Tidak mesti sama niatnya seseorang dalam sholat berjamaah itu. Tidak mesti, Pak. Niat itu urusan pribadi, sementara gerakan itu adalah urusan jamaah. Ya, seperti itu Pak Haji, insyaallah. Masih ada? Cukup barangkali waktu. Saya lagi sedikit Ustaz. Iya. Mumpung tadi bahwa kami sunatkan untuk sholat jemaah. Iya. Jangan sendiri-sendiri. Betul Pak. Dan permasalahan pada saat yang kita temani tidak paham Ustaz. Kita sudah paham, ayo kita jemaah. Kita tetap bersendiri. Kita tunggu doang. Temani Ustaz. Nah kita buat niat jemaah. Ya. Jadi terpaksa dia bikin apa misalnya Pak? Dia bentuk sendiri. Saya pernah begini Pak, ini karena masyarakat kita itu dibentuk dari sebuah kebiasaan yang tidak dibangun oleh sebuah dalil. Ada pernah saya terjadi begini, dia sholat sendiri, salah sunnah. Saya datang karena belum pas sholat wajib, saya berdiri sininya. Ini goyang terus ini, maksudnya nyangku ikut sama saya karena salah sunnah kan. Dia maju begini, ku maju itu. Begini lagi, ku maju itu. Sudah sholat, nah tunggu kenapa bapak ikut sama saya salah sunnah? Bilang kenapa larang sama saya? Nah tidak ku ganggu cakik. Nah seperti itu Pak kasus. Banyak di atas kapal laut, pernah saya naik kapal laut Pak, wih banyak orang bermacam-macam. Pernah saya bikin acara besar, ternyata orang dari berbagai provinsi di Indonesia, masing-masing itu sholat sesuai dengan. Orang tidak mengerti Pak. Jangan dua jamaah satu masjid, kecuali mungkin pada lantai 2, lantai 3 tidak kelihatan, itu boleh. Tapi kalau kelihatan Pak, jangan ikut melebur di situ. Ikut melebur. Tidak boleh mengangkat imam baru kalau ada imam yang sudah sah, mengkudeta imam namanya itu. Ya, tidak boleh Pak. Jadi kesalahan itu Pak. Dan bagaimana kalau orang itu tidak mengerti? Semestinya pengurus masjid itu ada namanya memaksa makmum. Kalau begitu bubarkan itu. Tarik. Kau menyatu ke situ. Kau merusak suasana persaudaraan kaum muslimin. Tidak boleh. Kau ikut sama imam yang sudah ada. Seharusnya begitu Pak. Ya, cuma hari ini saya lihat sebagian masjid ero-ero terserah. Inilah butuh dakwah. Kita butuh dakwah, jangan ada saf di situ, ada sholat di situ. Dengan masing-masing katanya sholat yang berbeda, menyatu saja. Niat saja yang dipasang sama-sama Pak. Seperti itu saya kira Pak.